Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi bersama Ustazah Dani di pembelajaran IPA kelas 9. Pada hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sebelum Ustazah mulai, silakan anak-anakku berdoa terlebih dahulu dan selalu bersikap duduk yang sopan selama pembelajaran berlangsung ya. Dan ikuti terus pembelajaran Ustazah pada hari ini sampai selesai. Oke, Ustazah mulai. Sebelum Ustazah masuk ke materi inti, Ustazah akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi kali ini. Untuk kompetensi dasar, pada hari ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, itu yang pertama, menjelaskan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. 2. Mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. 3. Menjelaskan proses penyerbukan. 4. Mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan. 5. Menjelaskan proses pembuahan. 6. Menjelaskan macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. 7. Menjelaskan macam-macam perkembangbiakan seksual dan aseksual pada hewan. Dan yang terakhir, menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Nah, yang diharapkan setelah anak-anak mempelajari tentang materi ini, maka anak-anak bisa mencapai semua tujuan pembelajaran pada materi ini. Nah, perkembangbiakan. Kita mulai ya. Perkembangbiakan itu bisa disebut juga sebagai reproduksi. Kalau anak-anakku masih ingat, dulu waktu kalian masih kelas 7, sudah dijelaskan tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada ciri makhluk hidup yang lain, yaitu perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan bisa disebut juga sebagai reproduksi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai keturunan. Nah, kenapa makhluk hidup itu harus mempunyai keturunan? Tujuannya yaitu untuk melestarikan jenisnya atau untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya agar tidak punah. Dalam sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, dalam materi ini, kita akan mempelajari tentang dua hal. Yang pertama yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, yang kedua tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Nah, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan ada perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Adapun untuk perkembangbiakan pada hewan, ada perkembangbiakan secara seksual dan perkembangbiakan secara aseksual. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan, ya, ataupun pembuahan ataupun fertilisasi. Adapun untuk vegetatif, perkembangbiakan vegetatif yaitu tanpa melalui proses penyerbukan. Kemudian untuk perkembangbiakan hewan secara seksual yaitu melalui proses perkawinan. Adapun untuk yang aseksual yaitu tanpa melalui proses perkawinan. Kita mulai untuk yang A, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan.
Pada materi ini, pada bab ini, kalian akan mempelajari tentang yang pertama, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Yang ketiga, kalian akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian yang terakhir, kalian akan mempelajari tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Kita mulai yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperme. Angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup, artinya bijinya ditutup oleh daging buah. Nah, misalnya apa? Contohnya mangga, jambu, apel, jeruk, dan lain sebagainya. Intinya, tumbuhan tersebut bijinya ada di dalam daging buah. Nah, angiosperme ini perkembangbiakannya bisa secara generatif atau seksual, dan bisa secara vegetatif atau aseksual. Nah, vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita mulai dari yang generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, adapun pertemuannya atau peleburan antara gamet jantan dan gamet betina itu melalui peristiwa namanya penyerbukan dan pembuahan. Adapun alat perkembangbiakan generatif yaitu bunga. Ya, jadi bunga itu merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji tertutup. Penyerbukan adalah peristiwa sampainya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Adapun pembuahan adalah meleburnya inti sel gamet jantan dengan inti sel gamet betina, kemudian membentuk zigot. Ya, saya ulangi. Kalau untuk penyerbukan itu adalah peristiwa sampainya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Sedangkan pembuahan adalah meleburnya inti sel gamet jantan dengan inti sel gamet betina yang nantinya akan membentuk zigot. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk prosesnya. Kita masuk ke bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, ini adalah gambar bunga dan bagian-bagiannya. Dulu waktu kalian masih SD sudah pernah menerima tentang materi ini. Ustazah hanya akan mereview saja, mengulangi saja ya. Untuk bagian-bagian bunga ada nomor 1 sampai nomor 11. Satu apa? Ya, betul. Nomor 1 itu adalah putik. Kemudian yang nomor 2 itu adalah kepala putik. 3, tangkai putik. 4, ya, yang bulat, ya, itu adalah bakal buah. Kemudian 5, bakal biji. 6, kelopak bunga.
7. Tangkai bunga. 8. Benang sari. 9. Tangkai sari. 10. Kepala sari. Dan 11. Mahkota bunga. Nah, itu tadi. Sekarang akan Ustazah sampaikan tentang fungsi dari bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina bunga yang berguna sebagai alat perkembangbiakan atau alat reproduksi. Kemudian adapun benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Ya, ini untuk ini insya Allah saya yakin kalian sudah sangat-sangat paham ya. Kemudian untuk bakal buah itu sebagai tempat berlangsungnya pembuahan yang selanjutnya bakal buah tersebut akan berkembang menjadi buah. Yang namanya bakal buah pasti nanti akan berkembang menjadi buah. Kemudian untuk bakal biji. Bakal biji merupakan tempat pembentukan biji yang kemudian menghasilkan biji yang matang. Kelopak bunga ya yang warnanya hijau berfungsi sebagai pelindung dan menutupi bunga pada saat bunga masih kuncup. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Itu tadi beberapa bagian-bagian bunga dan fungsinya. Untuk bagian-bagian yang lain, fungsi yang lain, anak-anak nanti bisa cari sendiri ya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis penyerbukan. Nah, yang kalian ketahui penyerbukan itu ada berapa? Nah, mungkin cuma baru satu ya. Intinya kalian tahu apa itu penyerbukan. Nah, ternyata penyerbukan itu ada beberapa macam ya. Yang di sini Ustazah sampaikan ada 4 macam jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi, serbuk sari dan putik itu berada di satu bunga yang sama. Nah, penyerbukan sendiri ini dinamakan autogami. Kemudian yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih dalam satu tumbuhan atau satu tanaman. Jadi serbuk sari dan putiknya itu berasal dari 2 bunga yang berbeda. Tetapi 2 bunga tersebut masih dalam satu tanaman. Nah, untuk penyerbukan ini dinamakan geitonogami. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Maksudnya, serbuk sari dan putik itu berasal dari 2 tanaman yang berbeda
tetapi masih dalam satu jenis. Misalnya, kalian punya tanaman bunga mawar merah, tapi potnya berbeda, punya 2 tanaman mawar merah ya. Pot A dan pot B, dua-duanya mawar merah semua. Nah, untuk penyerbukan silang, serbuk sari dari bunga pot A itu jatuh di kepala putik bunga pot B ya. Tapi masih satu jenis, jenisnya sama, yaitu apa? Sama-sama bunga mawar merah, hanya saja tanamannya sudah berbeda ya, beda pohon, beda tumbuhan. Nah, ini namanya alogami. Kemudian yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Misalnya, kalian punya bunga mawar merah dan mawar putih. Nah, untuk penyerbukan bastar, misalnya serbuk sarinya berasal dari bunga mawar merah, kemudian jatuh di kepala putik bunga mawar putih. Nah, itu berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Varietasnya masih sama-sama bunga mawar, tapi warnanya beda. Yang satu merah, yang satu putih. Nah, ini namanya penyerbukan bastar. Yang penyerbukan ini bisa disebut juga sebagai hibridogami. Nah, itu adalah 4 jenis penyerbukan pada tanaman. Nah, adapun untuk perantara penyerbukan, yang kalian tahu apa saja? Ya, serangga, ya, terus apa lagi? Angin. Ya, ada apa saja? Nah, di sini Ustazah sebutkan contoh saja ya. Contoh saja 4 perantara penyerbukan. Yang pertama yaitu angin. Nah, disebut juga sebagai anemogami. Ciri-cirinya, ciri bunga yang diperantarai penyerbukan oleh angin yaitu bunganya tidak berwarna cerah, tidak berbau, benang sari bertangkai panjang, kemudian serbuk sarinya sangat banyak, kecil, ringan, dan kering. Nah, contohnya adalah jenis rumput-rumputan. Nah, untuk jenis rumput-rumputan, penyerbukannya dibantu oleh angin. Kemudian yang kedua yaitu air atau hidrogami. Contohnya pada tumbuhan air atau hidrilla, enceng gondok, dan teratai. Yang ketiga, serangga atau entomogami. Ciri bunganya yaitu mahkota dan benang sari berwarna cerah, memiliki kelenjar madu, serbuk sarinya sedikit, kemudian besar, berat, dan lengket. Dan yang terakhir yaitu bunganya berbau harum. Nah, mungkin ada yang berbau harum, ada yang berbau tidak harum atau berbau busuk. Misalnya apa? Bunga bangkai. Nah, bunga bangkai itu juga penyerbukannya dibantu oleh serangga. Siapa? Iya, betul, lalat. Ini untuk perantara penyerbukan serangga. Kemudian yang terakhir, perantara penyerbukan yaitu manusia sendiri. Nah, kenapa penyerbukan ini dibantu oleh manusia? Karena biasanya bunganya itu tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, atau memang manusia sengaja ingin mencari varietas tanaman yang baru. Jadi dia menyerbukan sendiri tanamannya. Nah, contohnya ada tanaman vanili dan anggrek. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang mekanisme pembuahan ganda pada angiospermae. Setelah terjadi proses penyerbukan, maka proses selanjutnya adalah terjadi proses pembuahan. Nah, kalau untuk tanaman angiospermae, pembuahannya itu adalah pembuahan ganda. Maksudnya bagaimana? Sini Ustazah jelaskan. Nah, untuk gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Sambil Ustazah jelaskan ya. Nah, serbuk sari ketika sudah jatuh di kepala putik, maka dia
intinya serbuk sarinya akan pecah, kemudian inti serbuk sari itu akan masuk ke tangkai putik ya. Nah, dalam perjalanannya inti serbuk sari ini akan membelah menjadi dua, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Kemudian inti generatif ini akan membelah lagi menjadi dua, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, adapun untuk inti vegetatif, dia bertugas sebagai penunjuk arah inti generatif dan akan melebur atau hancur sebelum inti vegetatif ini sampai ke bakal biji. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya. Ketika serbuk sari jatuh di kepala putik, ya, jatuh di kepala putik, serbuk sari membelah menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatifnya akan membelah menjadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Pada saat yang bersamaan di dalam bakal biji, ini sel bakal bijinya ini akan membelah menjadi 8 buah sel. Ya, seperti yang kalian lihat, yang 3 berada di bagian atas, namanya inti sel antipoda, kemudian 2 berada di bagian tengah, disebut sebagai inti kandung lembaga sekunder, kemudian 3 berada di bagian bawah, yang 2 sebagai sel sinergit atau sel penjaga, kemudian yang 1 sebagai sel telur. Nah, pada saat perjalanan ya yang serbuk sari tadi, inti vegetatif ini tugasnya untuk menunjukkan arah inti generatif supaya dia bisa masuk ke dalam bakal biji. Nah, sebelum sampai ke bakal biji, inti vegetatifnya akan melebur. Kemudian inti generatifnya akan membuahi atau terjadi pembuahan inti generatif 1 dan 2. Ya. Inti generatif 1 akan membuahi atau melebur dengan sel telur. Kemudian inti generatif 2 akan membuahi atau melebur dengan inti kandung lembaga sekunder. Untuk gambarnya seperti ini. Jadi setelah inti sel vegetatif hilang, hancur, maka inti generatif 1 akan bertemu dengan sel telur. Nah, bergabungnya inti generatif 1 dan sel telur akan menghasilkan namanya zigot yang nantinya membentuk embrio. Kemudian untuk inti generatif 2 akan bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder. Nah, peleburan keduanya, pembuahan inti generatif 2 terhadap inti kandung lembaga sekunder akan menghasilkan endospermi. Endosperma ini berfungsi sebagai penyedia makanan untuk zigot. Seperti itu untuk gambaran proses pembuahan gandanya. Saya harap anak-anak bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Ya. Oke. Kita masuk ke vegetatif ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yaitu perkembangbiakan yang menghasilkan individu baru tanpa proses fertilisasi. Ya, jadi perkembangbiakannya tanpa melalui proses perkawinan. Lalu menggunakan apa? Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif, dia menggunakan bagian dari tubuh tanaman itu sendiri. Karena tidak ada proses fertilisasi atau proses peleburan sel gamit jantan dan sel gamit betina, maka tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif akan menggunakan bagian dari tubuh tanaman tumbuhan itu sendiri. Vegetatif atau perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami yang terdiri atau ada beberapa macam, yaitu ada tunas, kemudian tunas adventif, umbi lapis, umbi batang,
stolon, dan rizoma atau akar tinggal. Ini Ustazah hanya memberikan beberapa contoh ya, masih banyak untuk macamnya yang lain. Ustazah cuma sekedar memberikan contoh saja. Kemudian untuk yang buatan, misalnya cangkok, stek, sambung pucuk atau enten ya, enten, kemudian menempel atau okulasi. Kita ke contoh vegetatif alami. Saya ambil 4 saja ya, misalnya rizoma, stolon, umbi lapis, dan tunas adventif. Pengertiannya, rizoma itu apa? Rizoma adalah batang, ya, batang yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Misalnya jahe, lengkuas, kunyit, dan lain-lain. Jadi kalau kita pahami yaitu empon-empon ya. Untuk empon-empon misalnya jahe, lengkuas, kunyit, apalagi ya, kencur. Nah, itu untuk perkembangbiakannya adalah secara vegetatif alami, yaitu dengan menggunakan rizoma. Kemudian yang kedua adalah stolon. Stolon merupakan suatu batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Contohnya stroberi, arbi, bagagan, dan lain-lain. Ini kalau kalian ingin mengetahui seperti apa sih bentuknya, nah silakan kalian yang di daerah Tawangmangu Karanganyar, yang dekat di daerah Karanganyar, boleh kalian pergi ke kebun stroberi ya, biasanya petik stroberi. Selain petik untuk buahnya, kalian coba amati untuk bagian bawahnya ya, bagian akar dan batangnya. Nah, itu kalian akan menemui batang yang tumbuhnya di atas permukaan tanah. Nah, itu namanya adalah stolon. Stolon seperti itu. Kemudian ada umbi lapis ya, kalau dari gambar itu gampang dikenali ya, apa, bawang merah ya, betul. Yaitu pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis, kemudian pada bagian atasnya akan tumbuh, serta di bagian bawahnya akan tumbuh akar yang disebut dengan serabut. Jadi bagian atasnya itu nanti akan tumbuh menjadi daun, kemudian yang bawahnya itu akan tumbuh akar, di mana akarnya berbentuk serabut. Contohnya bawang merah, bawang bombay, kemudian bakung, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tunas adventif. Tunas adventif yang kalian lihat itu di situ ya, tunasnya itu tumbuh pada bagian tepi daun, misalnya cocor bebek. Jadi kalau kalian ingin menanam cocor bebek, kalian cukup petik saja daunnya, kalian tancapkan ke tanah, udah nanti dia sudah bisa tumbuh. Kenapa? Karena ada tunas adventif di bagian daunnya. Ya, dia nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Oke, kita masuk ke vegetatif buatan. Nah, ada namanya stek. Ya, stek itu apa? Adalah dengan cara ya menanam potongan bagian tertentu dari tanaman tersebut. Jadi tinggal tancapkan saja batangnya atau yang tadi apa namanya, ya kebanyakan batang ya. Contohnya itu kalau yang di situ misalnya adalah ketela pohon atau singkong. Kemudian dengan cara merunduk itu dengan cara memengkokkan sebagian batang atau ranting dan nantinya memendamkannya ke dalam tanah. Yang ketiga yaitu menempel atau okulasi. Adalah dengan cara menempelkan suatu tunas muda
di batang atau ranting tanaman induk. Jadi kalian ambil tunas muda di suatu batang tanaman, kemudian kalian tempelkan ke tanaman induknya, ya, ke batang tanaman induk. Nah, tujuannya adalah untuk menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda sehingga dapat memperoleh tanaman yang sifatnya lebih baik dari indukannya. Tujuannya adalah seperti itu. Untuk contoh yang lain misalnya cangkok atau sambung pucuk, itu nanti kalian cari sendiri untuk pengertian dan gambarnya. Oke, kita masuk ke perkembangbiakan pada tumbuhan. Alat perkembangbiakannya yang disebut sebagai strobilus. Gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya misalnya melinjo, pinus, dan lain-lain. Ya, pinus itu kalau kalian pernah nonton kartun Marsha itu ya. Nah, tupainya itu kan suka melempari si Marshanya ya dengan tanaman bunga itu kan. Nah, itu strobilus ya. Strobilusnya tanaman berbiji terbuka, pinus. Nah, untuk perkembangbiakannya adalah secara metagenesis. Metagenesis itu apa? Nanti kita bahas. Tumbuhan gimnosperme memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada gimnosperme diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Kemudian serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju ke strobilus betina. Kemudian pada bagal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Nah, kalau untuk tanaman melinjo, strobilusnya itu apa? Yang kalian sebut sebagai kroto itu loh. Nah, itu adalah strobilusnya tanaman melinjo ya, atau alat reproduksinya tanaman melinjo. Nah, metagenesisnya kurang lebih untuk siklusnya seperti ini ya. Anak-anakku bisa mencari sendiri untuk lebih jelasnya di internet nanti untuk metagenesis tumbuhan gimnosperme ya. Untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, kita masuk ke perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan lumut dan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu bergiliran keturunan yang disebut sebagai metagenesis. Nah, fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Nah, sudah terjawab ya metagenesis itu apa? Jadi metagenesis itu adalah bergiliran keturunan. Jadi satu tanaman jika dia melakukan perkembangbiakan secara metagenesis, maka artinya dia mempunyai bergiliran keturunan, atau bisa lebih mudahnya dia mempunyai dua macam perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif, itu semuanya berlangsung dan bergiliran. Itu namanya adalah metagenesis, yaitu bergiliran keturunan. Bergiliran antara perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Jadi dia dua-duanya menjalani, tidak salah satunya saja. Oke, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, ada hidroponik, itu metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Kemudian ada vertikultura, metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Nah, gambarannya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada kultur jaringan,
itu proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Nah, misalnya dikembangbiakan di dalam botol, di mana di dalam botol ini diberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Ya, kita masuk ke sistem perkembangbiakan hewan ya. Ini harusnya B, saja belum ganti ya. Sistem perkembangbiakan hewan. Nah, kalian mempelajari tentang perkembangbiakan aseksual, kemudian perkembangbiakan seksual, ada siklus hidup hewan, kemudian ada teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Nah, apa ini? Ini apa ini? Ada yang tahu? Iya. Apa ya? Nah, ini adalah hewan hidra. Hewan hidra. Hewan hidra, kalau dari gambaran ini, dia melakukan perkembangbiakan secara aseksual, yaitu dengan pertunasan. Ya, pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Nah, kalau kalian bisa lihat dari step by step ya, dari kiri ke kanan, itu sangat terlihat jelas sekali tumbuhnya sebuah tunas. Ya, tunas. Ketika sudah matang, maka tunas tersebut akan lepas dan tumbuh menjadi hewan baru. Ini hewan loh ya, bukan tumbuhan ya. Nah, apa ini? Planaria, betul. Nah, planaria yaitu dia perkembangbiakannya secara fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Ya, jadi kalau kalian bertemu dengan cacing planaria, kalian potong, maka dia tidak akan mati, tapi potongan-potongan tubuhnya akan membentuk hewan baru, planaria baru, gitu. Nah, kalau kalian potong jadi dua, misalnya kepala sendiri, kemudian badannya sendiri, maka kepalanya akan membentuk badan baru, dan badannya akan membentuk kepala yang baru. Seperti itu namanya fragmentasi. Kemudian yang terakhir itu adalah parthenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi sel telurnya ya tidak perlu mengalami pembuahan, tidak perlu dibuahi oleh sel sperma. Dia akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya lebah dan kecoa. Yang kedua, perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina, sehingga terjadi proses fertilisasi. Fertilisasi masih sama seperti yang tumbuhan tadi ya, yaitu peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel sperma dan ovum akan menghasilkan zigot yang nantinya akan berkembang menjadi embrio atau individu baru. Nah, fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal atau di dalam tubuh dan secara eksternal atau di luar tubuh. Fertilisasi internal itu seperti yang saya sebutkan, jelaskan tadi, adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Contoh ayam, sapi, kambing, apalagi kucing, ya. Jadi pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya. Kemudian untuk fertilisasi eksternal, itu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya, misalnya katak dan ikan. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ini waktu SD sudah dapat ya. Ovipar dengan cara bertelur, vivipar dengan cara melahirkan, adapun ovovivipar yaitu dengan cara itu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi, embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Telurnya masih ada di dalam tubuh induknya. Ketika dia sudah cukup umur, maka embrio akan menetas dan keluar
dari tubuh induknya seperti melahirkan. Itu untuk ovovivipar. Misalnya pada hewan ular, ya ular. Kemudian ada namanya siklus hidup hewan, ya. Siklus hidup hewan itu yang bagaimana? Siklus hidup hewan adalah proses bergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, kemudian tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Nah, pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual, misalnya pada hewan Aurelia sp atau ubur-ubur. Nah, ini seperti hampir sama seperti metagenesis tumbuhan, ya. Iya, sama ya. Seperti metagenesis pada tumbuhan. Jadi ada proses pergiliran antara perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Jadi satu hewan dia akan mengalami dalam hidupnya mengalami perkembangbiakan secara seksual dan aseksual bersamaan. Ya, bersamaan dalam artinya apa? Dia mengalami semua. Jadi dia tidak berkembang biak secara seksual saja atau berkembang biak secara aseksual saja, tidak, tetapi dua-duanya, dan itu secara bergiliran. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Reproduksi seksual menghasilkan sperma dan sel telur. Untuk reproduksi aseksualnya dia akan menggunakan tunas, ya, seperti apa tadi? Hidra, ya betul. Hidra itu adalah perkembangbiakan aseksualnya ubur-ubur, ya, Aurelia. Seperti itu. Nah, ada siklus hidup hewan laki yang lain, yaitu namanya metamorfosis, yaitu proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada metamorfosis sempurna, contohnya katak. Tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Jadi antara hewan mudanya dan hewan dewasanya dia bentuknya berbeda. Itu disebut metamorfosis sempurna. Kemudian metamorfosis tidak sempurna, di mana bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasanya. Jadi kalau untuk metamorfosis sempurna itu bentuk muda dan dewasanya itu berbeda. Kalau untuk metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda dan hewan dewasanya sama, ya, atau mirip. Kita masuk ke teknologi reproduksi hewan. Ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Kemudian yang kedua ada namanya cloning. Ini saja hanya contohnya saja, ya, tidak semuanya bisa saya sampaikan. Untuk yang lainnya nanti anak-anakku bisa cari sendiri, ya. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Tuh. Jadi sifat untuk cloning, sifat hewan untuk cloning itu sama persis seperti hewan induknya, ya. Untuk gambarnya seperti ini, inseminasi buatan. Kemudian untuk yang cloning, ya, gambarannya adalah seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kemudian sebelum Ustazah akhiri untuk pertemuan hari ini, Ustazah ingatkan sesuai dengan janji Ustazah pertemuan sebelumnya bahwa
pada akhir pembelajaran hari ini kalian akan ada ulangan harian, ya, akan ada ulangan harian. Untuk linknya silakan kalian klik link yang ada di bagian deskripsi. Di deskripsi nanti ada absen dan ada link untuk ulangan harian. Ya, kerjakan dengan hati-hati, dengan cermat, dan dapatkan nilai yang terbaik dan paling barokah. Oke, sekian dari Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Semoga Allah paling bermanfaat, lancar dan barokah. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi tentang pewarisan sifat. Ya, anak-anakku silahkan belajar terlebih dahulu. Sekian dari Ustazah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.